Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liwaul Islamiyah dari Prodi Perbankan Syariah kelas C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai qiyas sebagai metode penetapan hukum Islam. Pengertian qiyas secara etimologi merupakan bentuk masdar dari kata qasah yaqisu yang artinya ukuran, mengetahui suatu ukuran. Dan secara terminologi ada dua pengertian qiyas menurut ulama. Yang pertama, qiyas merupakan metode penggalian hukum yang tunduk pada nas. Dan yang kedua, qiyas sebagai hukum yang berdiri sendiri tanpa adanya nas. Meskipun terdapat perbedaan, tetapi semua sepakat mengatakan bahwa proses penetapan hukum melalui metode qiyas bukanlah penetapan hukum dari awal, melainkan menyikapkan dan menjelaskan hukum pada suatu kasus yang belum jelas hukumnya. Yang kedua, dasar keabsahan qiyas sebagai landasan hukum. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama usul fiqh dan sepakat bahwa qiyas dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam menetapkan hukum Islam dan sekaligus sebagai dalil hukum Islam yang bersifat praktis. Yang ketiga, rukun qiyas. Rukun qiyas di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama, aswul, merupakan hukum yang diambil persamaan atau sesuatu yang ada nas hukumnya. Dan yang kedua, far'un, merupakan hukum cabang yang persamaan atau yang tidak ada nas hukumnya. Yang ketiga, ilat, yaitu sifat yang menjadi dasar persamaan antara hukum cabang dan hukum pokok. Dan yang keempat, hukum merupakan hasil dari qiyas tersebut. Yang keempat, macam-macam qiyas. Macam-macam qiyas di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama, dilihat dari segi kekuatan ilat yang terdapat pada furu. Di sini juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, qiyas aulawi, yaitu qiyas yang ilatnya mewajibkan adanya hukum. Contohnya, berkata kepada kedua orang tua dengan mengatakan atau kata-kata yang menyakitkan, maka hukumnya haram. Yang kedua, qiyas musawi, yaitu qiyas yang ilatnya mewajibkan ashal dan hukumnya yang ada pada furu. Contohnya, haram memakan harta anak yatim. Yang ketiga, qiyas adna, yaitu ilat yang ada pada furu lebih rendah bobotnya dibandingkan dengan ilat yang ada pada ashal. Contohnya, bir itu lebih rendah dari sifat memabukkan yang terdapat pada minuman khamar. Dan yang kedua, dilihat dari segi kejelasan ilat hukumnya. Di sini juga dibagi menjadi 2. Yang pertama, qiyas jali, yaitu qiyas yang ilatnya ditegaskan oleh nas bersamaan dengan penetapan hukum ashal, atau ilatnya tidak ditegaskan oleh nas dan furu. Contohnya, musafir laki-laki dan perempuan untuk mengkasar salatnya ketika perjalanan, sekalipun terdapat perbedaan kelamin. Dan yang kedua, qiyas hafali, yaitu qiyas yang ilatnya tidak stabilkan dengan nas. Contohnya, pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Jadi kesimpulannya, qiyas adalah penerapan hukum yang terdapat pada ashal atau pokok kepada far atau cabang karena terdapat kesamaan hukum antara keduanya. Qiyas sebagai metode yang menggalian hukum Islam sangat tergantung dengan ilat hukumnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.